Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan hasil eh, program UAS metode numerik kelas F. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Husin Al-Hakim dengan NPM 128. Langsung saja kita masuk ke kodenya. Oke, pertama di sini ada library yang seperti biasa ya, include stdio.h, lalu ada juga math.h untuk komputasi matematika. Selanjutnya di sini ada fungsi float f, di mana fungsi ini itu untuk mendefinisikan fungsi y atau fx. Return eksponen min x dibagi 1 akar x plus x kuadrat. Ini sesuai dengan soal yang telah diberikan, yaitu seperti ini, seperti di sini. Saya jadikan seperti ini. Ya, lalu selanjutnya kita langsung saja masuk ke integer main. Di sini ada banyak sekali variabel-variabel yang akan digunakan pada program kali ini. Yaitu ada batas atas atau A sama dengan 100, lalu ada batas bawah sama dengan 0, lalu ada N, pilih I sama dengan 1, dan ini ya masih banyak lagi. Di sini saya akan menjelaskan kenapa di sini float exactnya sudah saya isi ya, karena saya rasa tidak perlu di program untuk nilai exactnya ini, karena dia metode analitik bukan metode numerik. Maka sudah saya hitung sebelumnya, itu di website ini. Menurut website yang saya gunakan, yaitu kalkulator integral, hasil dari nilai eksak soal ini yaitu adalah 0,436, 420, dan seterusnya. Lalu selanjutnya di sini ada printf metode integral. Ini adalah menu dari programnya. Ada 4 metode ya, yaitu yang pertama metode Riemann, lalu ada metode trapezoida, Simpson sepertiga, dan Simpson 3/8. Lanjut saja langsung, kita di sini menggunakan switch case ya untuk percabangannya. Untuk case yang pertama yaitu metode Riemann. Untuk metode Riemann, pertama itu kita akan menentukan jumlah pembaginya dulu ya, atau n, jumlah pembagi ya. Lalu di sini kita definisikan Riemann adalah B atau batas bawah, atau sama dengan 0 ya, bisa saja. Lalu untuk H-nya, atau H-nya apa ya, seperti gap apa ya, loncat-loncatan atau beda ya, beda antara x1 ke x selanjutnya. Nah, untuk H sendiri itu rumusnya adalah A min B per N. Untuk A itu adalah batas atas, B batas bawah, dan N adalah jumlah pembagi. Nah, langsung saja kita masuk. Di sini ada printf. X ini adalah untuk tabelnya, yaitu ada X sama Fx. Lalu di sini untuk loopingnya ada X sama dengan B atau batas bawah yaitu 0, X kurang dari sama dengan A atau batas atas yaitu 100, kemudian X itu plus sama dengan H, atau ini artinya adalah X itu akan bertambah nilainya dengan nilai H ya, berarti X nya ditambah H setiap kali jalan ini ya. X nya itu atau sama dengan gini aja, X sama dengan X ditambah H, itu juga bisa sama seperti ini. Lalu kita masuk ke dalam loopingnya, yaitu ada L atau luas di sini. Luas itu sama dengan, untuk metode Riemann, L itu sama dengan H dikali Fx. Hanya itu, simpel. Lalu setelah itu di sini saya ngeprint untuk isi dari tabelnya, yaitu ada nilai X dan nilai Fx. Setelah itu nilai Riemann itu ditambahkan dengan nilai L ya. Jadi ini nanti akan terakumulasi sampai dengan batas atas ya, dari 0 sampai 100. Dan nilai Riemann-nya ini dia akan bertambah terus seiring dengan bertambahnya nilai X ya, seperti itu.
di sini ada error. Error sama dengan FABS atau float absolute, itu adalah nilai mutlak dari Riemann, nilai si Riemann tadi dikurangi nilai eksak yang sudah kita deklarasikan di awal. Lalu di sini ada printf, ini adalah nilai integralnya berapa nanti ya, nilai integral eksak dan Riemann, dan juga ada errornya. Mungkin saya akan itu dulu ya, run program dulu sebelum lanjut ke case kedua biar lebih enak. Untuk metode Riemann kita pilih satu, jumlah pembaginya di sini kita gunakan 100. Di sini ada terlihat 100 100x dan juga 100fx. Nah, untuk nilai Riemann sendiri itu mudah saja ya, yaitu caranya adalah penggabungan dari nilai fx, yaitu ini ditambah ini tambah ini tambah ini tambah ini gitu ya. Nah, untuk nilai integral eksaknya itu kan udah kita tentukan, yaitu 0,436,420. Untuk nilai Riemann-nya itu 1,149259 ini ya. Dan untuk errornya 0,7128839. Seperti itu, mudah sekali. Lalu kita lanjut ke case kedua, yaitu metode trapezoida. Untuk metode ini kita hampir awalannya sama, yaitu menentukan jumlah pembagi atau n. Lalu di sini h-nya juga sama, a min b per n. Lalu kita masuk ke printf, ini adalah untuk tabelnya, dan ada fx for x sama dengan 0, x kurang dari sama dengan a, x plus sama dengan h. Ini sama juga seperti yang di atas. Ini untuk menggambarkan tabelnya ya. Lalu di sini ada nilai trapezoida. Ini untuk mendeklarasikan nilai trapezoidanya itu 0. Lalu di sini ada L0, yaitu luas yang ke 0 ya. Yang kan rumusnya itu kan ada L0 sama L1-nya ya. Maka di sini kita L0 itu sama dengan ini ya, fungsi fx dengan nilai x, yaitu batas bawah. Sedangkan untuk L1-nya fx dengan a adalah nilai batas atas. Lalu di sini ada for x sama dengan b plus h, x kurang dari a, x plus sama dengan h. Untuk di sini L2 itu sama dengan fx ya. Lalu kita masukkan nilai L2 ini ke nilai trapezoida, sehingga nanti nilai trapezoida ini akan terakumulasi sampai dengan batas atas ya. Seperti Riemann tadi, dia akan ditambahkan atau dia akan dimasukkan nilai L2 ke dalam ini, ke dalam nilai trapezoida, sehingga rumus dari hasil akhir dari trapesiumnya itu adalah seperti ini, h dikali L0 dikali ditambah L1 ditambah 2 dikali nilai trapezoida ini dibagi 2. Untuk nilai errornya itu adalah float absolute dari trapesium dikurangi eksak. Sama, ini juga sama, eksak trapesium. Kita run dulu, terlebih dulu. Untuk yang kedua itu metode trapezoida, kita jumlah pembaginya ada 100. Sama ya, ini tabelnya. Lalu di sini bisa dilihat nilainya, nilai integral trapezoidanya yaitu adalah 0,649, dan untuk errornya 0,212 seperti yang ada di layar. Oke, lanjut ke metode yang ketiga, yaitu Simpson 1/3. Untuk case ketiga ini kita awalnya yaitu adalah menentukan jumlah pembagi atau n. Lalu ada h sama dengan a min b dibagi n, sama ya, h semua h pasti sama, a min b dibagi n. Lalu ada printf ini untuk tabel. Selanjutnya ada for, ini juga untuk tabel ya, ini bagian ini untuk menggambarkan tabel dari metode Simpson. Lalu kemudian di sini ada L0 dan L1. L0 itu adalah f dalam kurung ini ya, b itu nilai batas bawah dan fa itu batas atas. Dan di sini kita definisikan i itu sama dengan 1. Kita mulai dari 1. Nah, untuk metode Simpson 1/3 ini itu dia ada beberapa persyaratan, yaitu
jika di sini ada for dulu, for x sama dengan b plus h, x kurang dari a, x plus sama dengan h. Nah, jika i modulo 2 sama dengan 0 atau i dibagi 2 itu sisanya 0 ya, maka dia akan ada jumlah genap. Nah, variabel jumlah genap ini dia berdiri sendiri ya, beda sama jumlah ganjil. Nanti dia akan masuk ke dalam rumus ini. Nah, selain itu else, yaitu dia masuk ke yang ganjil ya, sama. Jadi seperti itu. Kemudian ada Simpson sendiri. Rumus Simpsonnya itu H dikali L0 plus L1 plus 4. Ini rumus ya nih ya. Ini rumus 4 dikali jumlah ganjil ditambah 2 dikali jumlah genap dibagi 3. Lalu untuk errornya yaitu float absolute Simpson dikurangi eksak. Sama. Kita run saja terlebih dahulu. Kita pilih yang metode Simpson ya. Jumlah pembagiannya 100. Nah, di sini kita bisa lihat nilai integral eksaknya yaitu sama ya semuanya, 0,436420 dengan nilai integral Simpson sepertiganya yaitu 0,517591 dan error 0,081171. Oke, next. Metode yang keempat yaitu Simpson 3/8. Untuk metode Simpson 3/8 hampir mirip ya sama yang metode Simpson sepertiga, cuman ada perbedaan di beberapa itunya aja di rumusnya. Pertama, jumlah pembagi ya n, lalu di sini ada h-nya sama a min b dikurangi n, lalu di sini ada printf ini untuk menggambarkan tabel ya. Selanjutnya di sini ada L0 sama ya fb, L1 sama dengan fa, dan ada i sama seperti yang di Simpson sepertiga. Cuman bedanya di Simpson 3/8 itu dia persyaratannya adalah jika i modulo 3 sama dengan 0, maka dia akan terjadi ini L2 sama dengan fx, jumlah habis dibagi 3 itu plus sama dengan L2 i plus plus. Nah, else-nya ini adalah jika i itu modulo 3 itu tidak sama dengan 0 ya. Jadi ada dua variabel yaitu jumlah yang habis dibagi 3 sama jumlah yang tidak habis dibagi 3. Nah, selanjutnya setelah ini terloop ya, maka akan masuk ke rumus ini Simpson. Bedanya rumus yang di Simpson sepertiga sama 3/8 ini berbeda ya. Di sini ada 3/8. Kalau yang di yang sepertiga itu kan nggak ada ya, langsung per 3. Nah, ini adalah 3 dikali H dikali L0 ditambah L1 ditambah, ini juga beda ya, seperti yang di sini 2 sama 3 untuk rumusnya. 2 dikali jumlah habis dibagi 3 ditambah 3 dikali jumlah tidak habis dibagi 3 dibagi 8. Untuk errornya yaitu sama, tinggal diganti ininya variabelnya yaitu float absolute Simpson dikurangi eksak. Lalu habis ya seperti ini break. Kita lanjutkan saja untuk menjalankan programnya. Untuk metode yang keempat kita coba ini 4, lalu kita ketik 100, jumlah pembaginya kita coba 100 ya. Untuk hasilnya yaitu ini ada di bawah, nilai integral Simpsonnya yaitu 0,541 dan errornya 0,104 ya. Dan sekian mungkin penjelasan singkat dari saya mengenai metode integral diferensial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.